Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan ibu berharap kalian tetap semangat walaupun harus belajar dari rumah. Selamat datang di pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 9 bersama dengan Ibu Rita Setiawati. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi mengenai menuangkan gagasan dalam bentuk teks pidato persuasif. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato tentang lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya secara lisan ataupun tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran. Setelah proses pembelajaran selesai, Ananda diharapkan dapat 1. Menunjukkan sikap spiritual yang semakin baik, antara lain sikap bersyukur dalam bentuk berdoa sebelum belajar dan menghargai perbedaan. Kedua, menunjukkan sikap sosial yang semakin baik, antara lain sikap bekerja sama, bertanggung jawab, percaya diri, dan kreatif. Ketiga, menulis teks pidato persuasif dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan dengan tepat. Keempat, mempraktikkan pidato persuasif dengan baik. Menulis kerangka teks pidato persuasif. Teks pidato merupakan bentuk komunikasi satu arah berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara tentang suatu hal kepada halayak atau orang banyak. Untuk dapat menyusun teks pidato dengan baik, kita harus mengetahui hal-hal apa saja yang harus diperhatikan. Pertama, menentukan tema pidato. Kedua, mengembangkan teks pidato sesuai struktur. Ketiga, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Keempat, menyesuaikan isi pidato dengan konteks seperti tujuan, pendengar, situasi, dan kondisi. Berikut adalah langkah menyusun teks pidato persuasif. Yang pertama, mengidentifikasi sasaran atau audiens. Yang kedua, menyeleksi topik. Yang ketiga, menyusun kerangka. Yang keempat, mengembangkan kerangka menjadi teks pidato persuasif. Pertama, mengidentifikasi sasaran atau audiens. Jika sudah melakukan pendekatan yang tepat, tentukan hal-hal utama yang harus disampaikan dalam pidatomu. Hal utama yang kamu buat untuk meyakinkan audiens akan menentukan berapa lama harus berpidato. Bagaimana audiens atau sasaran yang akan mendengarkan pidatomu menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan bahan atau isi dan lama tidaknya waktu berpidato. Struktur isi pidato ada 3 bagian. Pertama, pernyataan isi, tahap argumen, dan penguatan pernyataan posisi. A. Pernyataan posisi. Pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Dalam eksposisi tulis, kamu sebaiknya melihat persoalan yang aktual di masyarakat dan dianjurkan menulis sesuatu untuk mengekspresikan dukungan atau kepedulian. Kamu perlu fokus terhadap bagaimana membuat pernyataan posisi yang kuat. Pernyataan yang dapat diajukan untuk menguji pernyataan posisi adalah sebagai berikut. Siapa yang akan diyakinkan? Apa yang akan diyakinkan? Mengubah pandangan atau perilaku? Jenis argumen apa yang menarik perhatian mereka? Lalu, apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas? B. Tahap argumen. Argumen perlu dikembangkan dan didukung secara logis, dibuktikan dengan alasan, contoh-contoh, bukti pakar, dan informasi statistik. Agar argumen efektif dan meyakinkan, kita harus menyertakan fakta pendukung, contoh, tabel gambar, dan kutipan. Urutan argumen tergantung penulis, mulai dari argumen paling kuat atau mulai dari yang paling lemah hingga yang paling kuat. C. Penguatan pernyataan posisi. Di bagian inilah letak argumen ditonjolkan. Simpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan memperkuat pernyataan posisi. Berikut yang harus diperhatikan dalam memperkuat posisi. Pertama, memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan penggunaan suara berbeda, nada, tinggi rendah, mimik, bahasa tubuh, dan gestur. Kedua,
Argumen sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Tidak bisa hanya sekedar berdasarkan emosi dan intuisi. Ketiga, tabel diagram, foto, dan gambar dapat digunakan dengan dampak hebat dalam eksposisi lisan dan tulisan. Kedua, menyeleksi topik. Berikut merupakan langkah-langkah memilih topik. Pertama, pertimbangkan tujuan pidato. Kedua, pertimbangkan jenis hadirin. Ketiga, pertimbangkan minat dan pengetahuan kalian. Ketiga, menyusun kerangka. Kerangka teks pidato berdasarkan struktur sebagai berikut. Pertama, pendahuluan. Bagian ini biasanya berisi salam pembuka, ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sapaan atau penghormatan pada hadirin dan tujuan pertemuan. Yang kedua, bagian isi. Isi pidato haruslah sesuai dengan tujuan dan tema atau pokok pembicaraan. Isi pidato harus sesuai pada sasaran yang akan dituju, berisi gagasan pokok yang ingin disampaikan kepada pembaca, dan isi pidato harus memiliki tujuan yang jelas. Terakhir, bagian penutup. Bagian ini biasanya terdapat saran-saran dan harapan, terdapat ucapan untuk mengakhiri pembicaraan kepada pendengar atau pembaca, terdapat ucapan terima kasih, dan terdapat ucapan salam penutup. Yang keempat, mengembangkan teks pidato persuasif. Kembangkanlah kerangka teks pidato yang telah kalian buat menjadi sebuah teks yang lengkap. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pengembangan teks pidato tersebut. Teknik berpidato. Ketika kalian ingin berpidato, terdapat beberapa metode yang dapat kalian gunakan agar pidato yang disampaikan terdengar jelas, informatif, dan menarik. Berikut beberapa metode dalam pidato. A. Metode naskah. Metode naskah yaitu teknik berpidato dengan menyiapkan naskah yang akan disampaikan kepada halayak umum sebelumnya. Naskah yang dibuat berupa alur berpidato mulai pembukaan, isi, sampai dengan penutup untuk memudahkan pembicara dalam menyampaikan informasinya. Metode ini umumnya digunakan pada acara resmi formal. B. Metode hafalan atau memoriter. Metode menghafal membutuhkan daya ingat dari pembicara yang tinggi. Pembicara akan menyampaikan pidatonya sesuai apa yang telah diingat sebelumnya. Ketika menggunakan metode ini, usahakan untuk mengingat poin-poin penting mengenai informasi yang akan disampaikan di depan umum. C. Metode serta-merta atau impromptu. Metode serta-merta menitik beratkan pada spontanitas dari pembicara. Metode ini dilakukan tanpa adanya persiapan sebelum berpidato. Umumnya, pembicara pada metode ini merupakan orang yang sudah berpengalaman dan berpengetahuan luas, sehingga metode ini akan digunakan untuk keadaan darurat dan spontanitas. D. Metode ekstemporan. Metode ekstemporan yaitu berpidato dengan cara menyiapkan catatan-catatan penting secara garis besar untuk memudahkan pembicara dalam menyampaikan informasi secara teratur dan sistematis. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari mengenai materi cara menuangkan gagasan dalam bentuk teks pidato persuasif, selanjutnya kita uji kemampuan kalian dalam bagian latihan. Kerjakanlah soal-soal di bawah ini. Ada 3 latihan yang harus kalian kerjakan. Pertama, pilihlah salah satu topik pidato di bawah ini. A. Peran pemuda dalam mengisi kemerdekaan. B. Peran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. C. Upaya menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Kedua, kembangkanlah kerangka teks pidato berdasarkan salah satu topik di atas. Setelah selesai latihan pertama, lanjut ke latihan yang kedua. Kembangkanlah kerangka pidato yang telah dibuat menjadi naskah pidato persuasif dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Latihan yang ketiga dan terakhir, lakukanlah praktik pidato berdasarkan naskah yang telah kalian buat dengan menggunakan metode memoriter atau hafalan. Buatlah video praktik pidato lalu unggah di akun Instagram atau YouTube kalian. Berikut kutipan salah satu quotes yang Ibu harap bisa menginspirasi kalian. Diam itu emas, namun berbicara itu menjadi berlian ketika isi perkataan kita penuh makna.
Anas Al-Mansur. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran mengenai menyampaikan gagasan dalam bentuk teks pidato persuasif. Selamat belajar anak-anak, dan tetap semangat, serta selalu jaga kesehatan. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kalian boleh berdiskusi langsung di aplikasi Google Classroom atau bertanya via chat WA kepada Ibu. Anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan minggu depan kita akan belajar mengenai materi baru, yaitu materi teks cerita pendek. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.